Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi ketika menetas kulit kuningnya jadi Manik Moyo, putihnya jadi Semar Ismoyo, dan kulitnya jadi Togog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Itu versi-versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya. Jadi kamu kan nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu keturunannya Adam yang tidak kembar. Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Hawa itu dan kembar terus. Yang pertama tidak kembar ya Sis itu. Kalau di Barat disebut Set, tulisannya Set itu. Kalau di Jawa Set itu kan jelek. Kalau sampah tidak terurai itu jadi Set. Tapi ada yang bilang ya Semar itu Nabi Sis itu. Oke. Versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambaran Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul kayak gambari Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa ya gambarin nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga ndak, orang tua juga ndak. Antara nangis apa ketawa ndak jelas antara dan itu Semar. Oke. Kita lihat ya satu-satu pelan-pelan. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang. Bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar. Termasuk Wali Songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi Danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau Dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu Dang, sama kayak sang, sama kayak Ra. Makanya kalian sering dengar istilah Sang Hyang. Ya kan, hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi Sang Hyang itu kayak Sang Suci. Dang Hyang juga sama, kayak Sang Suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci. Itu kahyangan. Di Bandung ada Parahyangan. Di Jawa Tengah ada Dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi Dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembahyang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar.
Karena dulu orang memuja dewanya ada di Sanggar, dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk, ya Hindu, Buddha masuk, Buddha, Tantrisme masuk, masuk Tantra, dan Islam masuk, ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahin, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali ideologi, dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti, ketika Hindu masuk, ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu six pack atau 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya, urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu, dia dianggap, ya ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana ini nanti dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya, Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badutlah yang bisa bikin orang ceria, pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut, karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus ya kalau cowok kan masuk pakai BH, perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini, karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Dang Hyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah
Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdo Palon. Itu bagi orang Jawa zaman itu, dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi ruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Selat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Yo kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru, cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena pengen ngaji, cuma Dewi Umo tidak mau, di luar di atas laut, yo malu toh yo. Nah terus saking nafsunya sampai air maninya Betara Guru netes ke laut. Dan dari situ nanti lahir namanya Betara Kala. Nah terus Betari Umo ini yang nolak dimarahi sama Betara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Betari Durga. Nanti dia kalau diwayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Betari Durga ini, si Sadewo ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Tidak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Dimulai biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya kalau wayang itu kan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek. Kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gadot Kaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang, tewasnya Gadot Kaca itu bisa jadi 1 malam. Ganti adegan. Dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari. Butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu hafal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Hafal dialog aja nggak cukup, ngerti cerita aja nggak cukup. Itu kalau bahasanya Syed Hussein Nasr itu semacam seni sakral yang tidak sembarangan orang bisa. Kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa
yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya, Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik Moyo, manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Oke, kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sidik gitu loh. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati loh, pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh, aku sudah ngerti. A sampai Z dia, itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Oke, Semar, Maya, jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi Maya. Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Ki Lurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang Kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di Kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali.
untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat, Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari Semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Whirling Derwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas. Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Poro Wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan ya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di matang. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung, berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau diwayang, apalagi diwayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berbesmili itu kan. Oh, ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus ngerem. Oh, apa ya bahasa Indonesia nggak lengkap ya. Matanya ya rembes, orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya dalam dialog dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir,
Dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk yang tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarito tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggo Warsito ada cerita bahwa 3 saudara ini, Togog, Betoro Guru sama Semar, satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Yang pertama nyoba makan itu Togog. Togog itu nekat gunung diambil ditelan. Cuma karena nggak muat terus bibirnya robek panjang itu. Makanya bibirnya terus robek. Semar yang ngerti, itu nggak bisa, kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi besar luar biasa. Sebelum Betoro Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Itu simbolisme fisiknya. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri. Karena unsur 4 itu kan api, angin. Yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi. Dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan? Dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga, bumi ndak menjepit kamu, ndak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian, ndak gampang terombang-ambing. Diinjak, disusah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan,
simbol dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting, penting. Tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam. Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Nah, filosofinya tinggi kalau ditanya kamu. Jadi kalau kulitmu kok hitam, loh jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi. Karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tau kamu dapat dalil untuk pede pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, kayak biasa kayak siji itu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta, bisa ngabot. Ya, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya.